Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan dalam doa pagi Sabtu 27 November 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, yakni kitab Ayub pasal yang ke-6. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Juga kesempatan kami boleh berdoa bersama dengan umat Tuhan dalam doa Sabtu pagi. Dan juga kami ingin merenungkan bagian firman Tuhan yang sungguh memberkati kami. Mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Terlebih semua itu Engkau memampukan kami untuk dapat menerapkannya sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini, kita akan melihat bagian jawaban dari Ayub. Kalau teks bahasa Indonesia diberikan judul perikop Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Saya bacakan di dalam ayat 1 sampai yang ke-10 demikian firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari yang maha kuasa tertancap pada tubuhku. Dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkiklah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan. Yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disaksikan oleh seorang Ayub ketika dia mengalami kekecewaan karena sahabat-sahabatnya tidak memberikan penghiburan, justru penghakiman kepadanya. Jawaban Ayub terhadap Elifas ini merupakan satu ungkapan iman yang dialami oleh seorang yang menderita. Ayub sadar bahwa pada hakikatnya penderitaan itu datang dari Tuhan, atau setidak-tidaknya dengan izin dan pengetahuan Tuhan. Kesedihannya yang paling hebat ialah Tuhan tampaknya menantang dirinya dan ia tidak mengetahui penyebabnya. Ketika kita sekalian mengalami kesukaran, sementara dengan sungguh-sungguh kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, jangan kita menjadi menyerah kepada pemikiran bahwa Allah tidak mempedulikan kita lagi. Jangan kita terbawa dengan pikiran seperti itu. Marilah kita belajar untuk tetap menerima segala sesuatu dengan penyerahan penuh, seperti Ayub meyakini bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengetahui mengapa Tuhan membiarkan hal semacam itu terjadi. Tetapi kita sekalian dapat mengetahui sebagaimana halnya Ayub, ya, bahwa akhirnya Tuhan Allah sendiri akan memberi kekuatan, ketabahan dan keteguhan serta menuntun kita sehingga kita mencapai kemenangan. Puji nama Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yakobus pasal 5 ayat 11 mengatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, penulis Yakobus memberikan satu keyakinan bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang mendatangkan berkat dan kebaikan. Karena itu ketika kita mendapatkan tekanan, persoalan bahkan yang sedemikian berat, ya, kita diajarkan untuk tetap bersandar kepadanya. Karena orang yang tetap bersandarnya kepadanya pada akhirnya ia dapat melihat ada karya Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga sungguh-sungguh apapun situasi kondisinya, kita mau belajar seperti Ayub, ya, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, ya, dan kita tidak mau menyerah dengan pemikiran bahwa Tuhan tidak mempedulikan, Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak menyayangi aku sehingga membiarkan aku menderita seperti ini. Kita tidak larut terhadap pikiran demikian. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 juga firman Tuhan mengatakan yang menguatkan hati kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-10 tadi Ayub mengatakan bahwa itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Walaupun dia tentu saja akan mengalami kesengsaraan, kekecewaan mungkin. Tetapi yang dia tetap jaga adalah iman kepada Tuhan. Dan dia tidak mau menyangkal firman Tuhan yang Maha Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam semua penderitaan Ayub, yang menghibur Ayub ialah bahwa ia tidak berpaling dari Tuhan atau menyangkal firman-Nya. Itu penting. Ya, dalam semua pemberitaan yang menghibur Ayub adalah ia tidak berpaling dari Tuhan ataupun menyangkal firman Tuhan. Karena tidak merasa telah berbuat dosa tertentu, Ayub menegaskan ketidaksalahannya sepanjang kitab ini. Yakin bahwa dirinya senantiasa berusaha untuk menghormati dan mentaati Tuhan beserta firman-Nya yang telah diberikan kepada orang-orang yang dikasihinya. Karena itu ia tetap dapat bersuka cita bahkan di tengah kepedihan. Dia tetap bersorak-sorai bahkan di tengah kedukaan. Karena dia tahu bahwa yang menjadi sumber kekuatan itu semua adalah Tuhan sendiri dan bukan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Ayub ini kita mau belajar tetap setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Tetap mentaati firman-Nya dan terus berjuang sepanjang hidup yang dipercayakan Tuhan atas kita. Dan biarlah setiap hal yang boleh kita alami sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang terus memberkati kami juga atas firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat menerapkan segenap apa yang dipercayakan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan.
dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.